Oke, nah sebenarnya sih banyak shortcutnya tuh masih banyak ya selain ini. Cuman yang penting-pentingnya yang tadi tuh yang udah saya jelasin di atas. Sebenarnya kayak pen tool sama rectangle sama oval itu membuat circle itu yang paling penting sih, yang paling banyak saya pakai. Nah misalkan kayak tadi kita mau buat line, cuman saya biasanya pakai pen tool. Kalau pakai line itu kan tadi gini, dan dia jadinya stroke. Pakai pen tool sama juga, kita bisa bikin juga kayak gini, dan jadinya pun sama, dia jadinya stroke bukan fill. Kalau pakai rectangle kan bisa juga kita bikin line kayak gini, cuman jadinya dia fill, stroke nya nggak ada. Mau ditambahin stroke juga bisa kayak gitu. Cuman kalau yang line kayak gini yang fill, dia ditambahin dia kalau pakai pen tool mau ditambahin fill itu nggak bisa, karena basicnya dia adalah line ya, bukan bukan objek yang ada fillnya gitu. Jadi mau kalian rubah warna fillnya pun nggak akan berubah. Oke. Nah terus selanjutnya itu nih untuk grouping. Misalkan ada dua objek seperti ini, mau di grouping itu select dua-duanya, klik kiri, tahan. Jadi udah ke select dua-duanya, lalu pencet Ctrl G. Kalau di Mac itu Command G. Nah, kalau udah di grouping gini, kita bisa pindahin dua-duanya sekaligus. Dia udah masuk ke dalam grup. Nah, di sebelah kiri kelihatan tuh, dia udah ada dalam grup. Nah, ini ada dua kan, rectangle dua gitu. Nah, misalkan kalian udah ngegroup kayak gini nih, terus kalian mau pilih salah satu dari ini kan nggak bisa nih, karena dua-duanya udah ke grup. Caranya ada dua. Yang pertama klik kiri dua kali, misalkan mau pilih rectangle yang ini nih sebelah kiri. Sebentar. Mau pilih rectangle yang sebelah kiri, itu diklik kiri dua kali. Nah, dia baru kepilih. Kalau dari luar tadi kan dia nggak bisa tuh. Misalkan klik kiri sekali, tetap dua-duanya yang ke select. Nah, caranya klik kiri dua kali. Kayak gini. Sama yang ini juga. Misalkan dari luar, klik kiri dua kali, dia ke select. Atau cara kedua, langsung aja pakai pencet Ctrl, tahan, CTRL. Nanti tinggal arahin kursornya ke objeknya gitu. Terus selanjutnya untuk ungroup. Jadi misalkan udah di grouping, kalau kalian mau dibubarin nih grupnya, mau di ungroup, tinggal seleksi grup ini, terus pencet Ctrl Shift sama G berubah. Nah, lihat di sebelah kiri ini kan grup. Kalau kita pencet Ctrl Shift G, nah dia langsung nggak ada grupnya, langsung kebuka dia kayak gitu. Nah terus untuk selanjutnya duplicate. Duplicate itu duplikasi kayak copy paste. Jadi gunanya gini, ini kita udah punya rectangle nih satu, terus kita mau duplikasi, tinggal pencet Ctrl sama D. Nah dia nambah kan di sebelah kirinya. Di sini udah kelihatan ada dua rectangle, tinggal kita geser. Kita geser. Ada dua cara juga untuk duplicate. Yang pertama tadi pakai Ctrl D, yang kedua itu bisa pakai Alt. Kita pencet Alt sambil kita geser. Nah, dia akan ngeduplikat. Terus selanjutnya zoom in zoom out udah tau lah ya, pakai Ctrl terus di scroll kalau pakai mouse. Ini untuk teks nggak penting. Ctrl C itu copy, Ctrl V paste sama. Nah, Ctrl E ini bisa misalkan kita punya gimana? Oh ini, misalkan kita punya rectangle. Nah ini sebutan si titik-titik ini nih, ini tuh pad nih. Nah misalkan kita rubah cornernya itu jadi 20. Nah misalkan nggak dijadiin pad, ketika kita klik dia tetap titiknya itu 4. Klik kiri dua kali ya, jadi titiknya itu tetap 4 kayak gini. Jadi kita mau ngubah kayak gini. Nah kalau udah dijadiin pad si rectangle ini,
dengan corner radius yang 20 tadi, kita coba ubah jadi pad, Ctrl E, terus kita klik kiri 2 kali. Nah, dia si padnya itu atau node-nya ini jadi sesuai gitu. Kalau tadi kan 4 doang tuh sebelum kita, nah sebelum dibikin pad dia 4 doang tuh titiknya. Nah, kalau udah dibikin pad dia ngikutin nih. Nah, ini juga berguna saat bikin ilustrasi nanti. Oke, selanjutnya itu yang paling penting juga ini sih, horizontal sama vertikal. Jadi buat ngebolak balikin si objek, misalkan gini, kita pilih objek ini terus pencet shift H itu buat horizontal ya, jadi ngebalikin kayak gini otomatis. Kita pencet shift H lagi, dia balik lagi. Nah, terus misalkan yang vertikal, kita pilih objeknya terus kita pilih shift V. Nah, dia vertikal, ngebaliknya, ngerotate-nya kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Si shortcut ini. Aman ya? Oh, udah 56 yang join. Ntar lihat dulu pertanyaan Mas. Mau tanya apakah ini direkam juga? Iya, direkam. Mas, izin Mas, tanya cara buat gradasi warna, nanti dijelasin. Mas, Yuk. saya pakai Illustration via web. Itu Mm-mm. shortcutnya bisa dipakai kalau via web Iya, bisa sama. sama aja. Mm-mm. Soalnya tadi saya mau install nggak bisa error. Mungkin Oh karena ya, dia laptopnya butuhnya lebih lama kali. kalau Windows tuh 64 bit kalau nggak salah. Iya ya, saya 86 Mas. Iya, ya nggak apa-apa sih, di web juga masih bisa kok. Sama. Oke oke oke. Kamu tanya kalau shortcut copy fill yang gradasi gimana? Jadi copy style. Oh, itu bisa pakai Ctrl Alt C. Jadi gini ya. Nah, misalkan warna ini buat rectangle baru nih ya. Terus kita duplicate dulu. Yang satu ini punya warna kayak begini, yang satunya abu-abu. Ntar. Terus yang ini mau ngikutin si warna yang ini kan. Jadi tanpa harus kita uh, bikin manual, kita bisa pakai Ctrl Alt C, terus pilih si objek yang satunya yang pengen dikasih warna yang sama, terus Ctrl Alt V. Nah, dia nge-copy style, dan ini berlaku untuk semua. Misalkan teks juga bisa. Misalkan teks ya, text style. Misalkan si text style ini warnanya putih, terus kita kasih efek drop shadow misalnya kayak gini. Terus kita buat lagi satu lagi, text style. Nah, ini mau disamain nih kayak gini, bisa juga pakai Ctrl Alt C, terus pilih si teks yang ini yang mau disamain, Ctrl Alt V. Nah, dia jadi sama tuh, kayak gitu. Ada lagi? Nanti hasil recordnya di share. Iya, di share. Biasanya di share ke channel YouTube-nya Mas. Iya, betul. Sip. Ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Tanya langsung aja kalau nggak pakai mic. Kalau nggak ada bisa dilanjut. Oh, ada. Pakai mic aja tuh kalau mau nanya. Oke kak, Iya. gini gue mau nanya nih, cuman susah gue ngomong kata-kata mas. Soalnya gimana ya? Kayak mungkin saya presentasi aja mas ya, boleh ya? Presentasi, oke. Boleh nggak apa ya? Bisa coba. Bisa nggak? Bisa wait. Kemarin cari solusinya nggak bisa. Customer. Allah Akbar. Mana tuh? Oh ini dia.
Aduh. Oke, jendela. Matikan sekarang. Saya stop dulu deh Halo, punya saya saya. biar kelihatan. Oh, UI ini ya. Mas. Kenapa? Ada apa? Ini Mas, ini kan kalau saya geser nih kan ke kiri kanan kan, Iya. maunya kan cukup aja di dalam frame ini aja Mas bergerak. Mm-mm. Kalau gue geser ini kan kiri kanan kita, kan saya Oh, pakai ini, sorry horizontal. ya. Sorry, ya cocok ya horizontal ya, vertikal kali. Horizontal cocok. Saya horizontal kiri kanan nih. Mm-mm. Cuman kalau kegeser tuh Mas, kayak gini tuh Mas. Nah, kayak gini artinya kayak gini tuh kelihatan. Maunya gue tuh cukup aja di dalam frame ini doang Mas. Oh, itu dia Dalam udah di frame dalam frame frame nggak? selection aja. Udah dalam frame selection Mas. Coba di settingan frame-nya, coba lihat settingan frame-nya. Frame yang Ini Mas. HP-nya, Oh, bukan frame ininya, coba. di mana tuh Mas? Eh, Frame yang belakangnya, frame paling belakang dia. Oh, ini. Enggak, bukan itu tadi, yang tadi. Sorry. Nah, itu frame Ini detail, detail ini. tadi tuh di atas. Klik. Yang di frame yang itu tuh. Langkah satu kan ada belakangnya tuh yang putih. Belakangnya langkah satu. Ini. Nah, itu Oh, frame bukan? iya, ini frame. Frame Yang semua. putihnya. Frame semua untuk semua. Yang putih Untuk itu ini frame, bener. Coba betul diklik. betul betul. Klik dua kali ya. Enggak, yang putihnya itu loh, belakangnya. Ini. Ya, itu kekliknya Ah, yang si card langkah satu. oh sorry. Ini nih, sorry. Ini kan kalau dia di ke prototyping Mas. Kalau dia prototyping eh dia kalau digeser ke kiri, dia itu kelihatan Mas di Ya, sininya. jadi gini nih, Ah, saya ah. contohin aja ya. Saya close Mas ya. Ya, Gak close aja apa-apa. nggak apa. Oke. Jadi ini sebenarnya UI ya pertanyaannya. Mungkin Dari nanti kemarin kalau Mas soalnya. untuk UI nanti nggak akan dibahas dulu ya. Ini karena nggak apa-apa sekali aja. Iya Mas, penting Mas. Misalkan gini, ini kan frame tadi nih, misalkan si HP-nya tadi ya Mas ya. Nah ini kan tadi ada card-card gitu ya, yang Mas bilang. Nah mungkin settingan si frame ininya nih, dia itu nggak klip konten. Kalau nggak diklip konten dia kelihatan kayak gini. Nah kalau Maksud kalau gue klip konten dia ketutup kayak gitu. Jadi gitu aja Mas. Oke, di skip oke. dulu ya Mas ya untuk UI-nya ya. Oke. Nanti kita one Ya by one aja kalau Mas ya. mau nanya UI bisa japri aja nggak apa-apa. Oke, sip. Sip. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya nggak? Apa mau langsung lanjut? Kalau cara Cukup. ngelepas clipping max gimana ya? Ngelepas clipping mesh. Iya. Misalkan gini. Ini ada misalkan area yang ini jadi clipping mesh gitu ya. Kayak gini. Terus mau ngelepas si clipping mesh ini. Iya. Nah, itu ada di sini. Pakai Ctrl Alt M. Kayak gitu. Oh, Jadi sama Control. aja shortcutnya. Ada lagi? Maaf, Mas, maaf Bikma bukan bisa sekalian share project? Iya, bisa juga. Oh iya, jelas bisa. Kerja tim itu bisa di Figma. Saya di kantor pakai Figma kan. Itu kadang berenam langsung join satu board. Atau enggak gini, kalau mau dites bisa juga. Digital painting practice. Nah, kemarin ini udah ada yang join ke sini, itu udah banyak ya. Can edit semua deh. Can edit. Oh, ntar. Copy link nih. Kalau yang mau join board coba bisa ke sini.
Nah, nanti kalau mau share project yang lagi dipraktekin nanti belakangan sekalian. Jadi saya praktek dulu baru ntar kalian ngerjain. Kalau misalkan pengen ngerjain. Kayak gitu. Oke, kalau kalau nggak ada pertanyaan lagi nggak nih sampai shortcut tadi? Kalau ada yang mau bertanya pakai mic aja. Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Lanjut aja ya. Langsung masuk praktek ya. Tadi teorinya kan udah sedikit aja sih. Cuman ngejelasin apa yang sering saya pakai di Figma untuk buat ilustrasi. Yang pertama itu tadi ya, si pen tool sama object tool. Nah, selebihnya untuk shortcutnya kalian bisa apalin sendiri. Oke, terus kita sekarang masuk ke praktek nih. Nah, ini ada tiga pilihan: basic avatar, basic object, sama basic flat illustration. Kira-kira mau yang mana dulu nih? Mau basic avatar, basic object, apa basic flat illustration dulu? Objek dulu deh Mas. Object dulu. Yang lain coba. Avatar Mas, avatar. Coba tuh gimana ya pilihnya? Coba di foto aja Mas. Vote aja. Oh, ini aja. Pakai wheel of name. Kita pilihnya random. Sebentar. Saya share screen. Sini ada avatar, kita masukin, terus object, terus terakhir flat illustration. Kelihatan ya ininya, sharingnya, share screennya. Kelihatan Mas. Oke, sip. Nih kita random aja lah ya. Oke, avatar. Kita masuk ke avatar dulu berarti ya. Sip. Stop dulu. Figma. Oke. Kita masuk ke basic avatar. Nah, sebenarnya untuk bikin avatar itu, ilustrasi avatar itu banyak cara. Bisa pakai pen tool, bisa pakai rectangle, bisa pakai object tool maksudnya. Bisa pakai apapun. Nah, cuman di sini saya pengen kasih ini yang paling basicnya nih. Cuman pakai rectangle tapi bisa bikin avatar. Nggak butuh pen tool di sini. Mungkin kalau untuk lebih detail lagi baru perlu. Cuman kalau untuk basic aja itu pakai rectangle pun cukup. Misalkan bikin avatar gitu ya, buat profile misalkan. Kita mulai misalkan untuk bikin palanya dulu nih. Pertama, kita pencet R ya, rectangle R. Terus kita pilih, kita klik kiri kayak gini. Nah, ini kan di sudut-sudut ini kelihatan nih ada corner radiusnya. Ini kita klik kiri, kita mentokin seperti ini kurang lebih. Terus yang ini kita copy paste ke bawah. Terus pendekin, kita bikin lehernya kayak gini. Nah, baru kita warnain misalkan kayak gini. Nah, terus si bagian kepala ini kita bisa taruh di paling depan. Ini kan posisinya dia di belakang nih, si rectangle yang ini pala. Kita taruh dia ke depan, itu paling depan. Bisa shortcutnya Ctrl Shift sama kurung tutup. Nah, dia pindah ke depan. Oke. Terus kita bikin badannya sama, pakai rectangle lagi. Misalkan atau enggak copy dari si pala ini juga bisa. Tinggal Ctrl D. Gini. Kita lebarin. Kita taruh paling belakang. Kalau taruh paling belakang itu layernya sama. Kalau tadi kan paling depan Ctrl Shift kurung tutup. Kalau untuk ke belakang itu Ctrl Shift kurung buka. Itu langsung ke belakang atau langsung ke depan. Kalau mau satu-satu nggak usah pakai Shift,
Jadi kontrol aja terus kurung tutup, kurung tutup, dia naik satu-satu. Lihat di sebelah kiri ya, tuh. Dia naik satu-satu. Kalau mau diturunin layarnya juga satu-satu, nggak usah pakai shift. Jadi kontrol sama kurung buka kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini buat dibedain dulu warnanya. Nah, misalkan ini dari tadi cuman pakai rectangle aja ya. Terus kita bikin kupingnya. Kita kontrol D lagi dari sini. Jadi cuman duplikat doang. Awalnya itu pakai rectangle memang. Terus kita duplikat lagi sekali lagi. Kita bikin warna dalam kupingnya. Nah, ini ada sedikit trik untuk buat warna yang lebih gelap daripada si warna aslinya. Jadi mentokin dulu nih warna gelapnya, misalkan 0 itu kan paling gelap ya, paling pojok. Nah, terus fill-nya ini, opacity-nya kita mainin. Cuman misalkan kita bikin 10%. Kayak gitu. Nah, kalau udah jadi ini di grouping aja. Ctrl G. Terus taruh paling belakang. Kalau taruh paling belakang tadi Ctrl Shift kurung buka. Terus kita duplikat, Ctrl D, kita geser ke sini. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh shortcut untuk nge-rotate horizontal itu Shift H. Kayak gini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk bayangan di bawahnya ini di leher, ini karena nggak ada shadownya jadi kelihatannya nyatu ya. Nah, untuk kasih efek biar dia kelihatan ini leher, itu ini tinggal di duplicate, Ctrl D sekali, terus warnanya kita bikin 0, hitam dia. Nah, opacity-nya kita mainin misalkan 10%, terus kita tarik ke atas kayak gini. Nah, baru dia kelihatan perbedaannya. Kalau ini dia bagian sini tuh leher, bagian sini tuh kepala, kayak gitu. Nah, misalkan udah jadi nih segini. Ini dari tadi nggak ada yang pakai pen tool ya, cuman pakai rectangle awalnya dari kepala, terus tinggal duplikat, hampir diduplikat semua. Nah, terakhir tuh bikin rambut. Misalkan bikin rambut dari rectangle juga. Nah, kalau mau bikin rambut bisa juga dari rectangle kayak gini, terus kita klik kiri 2 kali sampai dia kelihatan notnya, si titik-titiknya ini. Nah, ini kita select, klik kiri, select, terus kita corner radiusnya kita atur, yang bawah juga ini kita select, ini kita atur. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk warna terserah, misalkan mau diwarnain, misalkan warna rambutnya seperti ini. Nah, untuk lebih detailnya lagi bisa pakai shadow lagi, tambahin shadow di bagian mukanya. Nah, untuk pakai bikin matanya juga bisa langsung pakai O ya, circle. Kita kasih warna yang gelap. Nah, ini tinggal diduplikat ya, kayak gini. Nah, mau ngasih shadow di bagian samping sini, itu kalian bisa duplikat dulu si bagian kepalanya ini, Ctrl D. Setelah Ctrl D, ini kan dia ada corner radius yang aktif nih di sini, 325. Jadi kalau kita klik kiri, si notnya itu masih lengkap dia, masih cuman 4, karena basicnya dia adalah rectangle. Jadi sebelum diedit, kita pilih dulu yang tadi diduplikat, kita Ctrl E. Nah, pas sudah di Ctrl E, kita klik kiri 2 kali. Nah, dia udah berubah si notnya. Jadi lebih banyak. Karena basicnya udah bukan rectangle lagi dia. Udah jadi shape yang seperti ini bentuknya. Nah, kalau udah, kita kasih dia warna 0, hitam. Opacity-nya itu kita mainin lagi, misalkan 10%. Nah, si notnya ini nanti kita geser-geser. Klik kiri tahan. Sebelumnya kita pilih dulu nih semua notnya.
karena tadi masih ada bekas corner radius yang aktif, ini kita bikin 0 dulu, 0. Nah jadi semuanya ini nggak ada corner radiusnya yang aktif. Kalau masih aktif kayak tadi tuh, misalkan kita pindahin si note ininya nih, nah dia nggak, masih ada radiusnya kan di situ, kayak gitu. Nah jadi sebelum diedit kita hapus dulu nih si corner radiusnya jadi 0. Nah pas sudah kita pengen geser tuh, dia beda, nggak kayak tadi. Nah si note ini bisa disatuin juga, misalkan ini sama ini mau disatuin, tinggal diklik ini terus arahin ke note yang satunya kayak gini. Nah ini dia udah jadi nyatu note-nya. Untuk ngapus salah satu dari ini, misalkan ini kan ada dua nih, kiri dan kanan ini nih. Nah ini bisa dirubah kayak gini kan. Nah ini untuk salah satu doang yang gerak, karena di sebelah kanan sini dia no mirroring. No mirroring berarti artinya satu digerakin, yang satunya nggak gerak. Kalau kita ubah si note ini, kita klik kiri terus kita pilih mirror angle, terus kita giniin. Nah dia gerak, cuman ketika dipendekin, dipanjangin, yang satunya nggak ngikut, cuman angle-nya doang dia. Misalkan ke atas dia ngikut, ke bawah dia ngikut, kayak gitu. Nah kalau yang terakhir itu mirror angle and length. Nah ini dua-duanya ngikut, misalkan kita pendekin terus kita ubah rotate kayak gini, dia semuanya ngikut, kayak gitu. Nah itu beberapa konteks yang penting juga, karena nanti saat buat ilustrasi yang detail kita membutuhkan shortcut itu tuh, untuk no mirroring, mirror angle, atau mirror angle and length. Nah shortcutnya itu misalkan kita buat baru di sini kotak. Nah ini kan dia nggak ada no mirroring ya, jadi nggak ada yang ikut. Ketika kita pencet Ctrl terus klik kiri di note yang ini, nah otomatis dia di sini berubah mirror angle and length. Kalau kita klik kiri lagi sekali lagi, dia no mirroring gitu. Nah misalkan udah berubah nih kayak gini, klik kiri terus yang satunya ini nggak mau gerak, jadi yang ini kita gerakin, yang ini nggak mau kita gerakin, itu bisa pakai alt tahan terus kita klik kiri, kita gerakin. Nah kayak gitu. Nah misalkan kita lanjut bikin yang shadownya tadi. Untuk ngapus yang ini kita nggak butuh note yang ini, karena dia ngebentuk si shadownya itu jadi seperti ini. Jadi kalau kita hapus, nah dia akan berbentuk seperti ini jadinya. Kalau tadi kan kayak gini, nah ini saya hapus, jadinya seperti ini dia, dan cuman sisa satu jadinya sebelah sini. Nah kalau mau dibikin ada lagi, tinggal diklik kiri sama kontrol ya, nah dia muncul lagi kayak gitu. Nah, terus tinggal diatur si ininya, shadownya. Nah ini misalkan yang atas juga nggak butuh nih, ini tinggal diklik kiri terus kita hapus, backspace ya. Nah kayak gitu. Ini kan jadi shadow tuh, tinggal tambah mulut misalkan. Nah untuk rambut sih tergantung kalian lihat referensi juga ya, banyak rambut. Misalkan ini kan cowok nih gambarnya, misalkan kita copy rambutnya, misalkan sebentar, ini kita copy terus kita mau bikin dia rambutnya tuh rambut cewek. Ini kita copy, kita taruh paling belakang nih, si notnya ini, si notnya yang kanan atas sama kiri bawah kita select. Cara selectnya bisa gini nih, ini select dulu yang pertama, terus mau select yang kedua kita pakai shift, tahan shiftnya terus di select. Nah ini jadi dua-duanya bisa ke select. Atau kalau memang sejajar kayak gini bisa langsung klik kiri aja kayak gitu. Jadi karena saya mau milih notnya yang kanan atas sama kiri bawah, kalau di select biasa gini kan kena semua, jadi pakai shift gini.
Ini kita bikin 0 dulu. Nah, kalau rambut cewek kan panjang tuh biasanya, tergantung juga. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Kita taruh dia paling belakang. Terus si corner radius yang sebelah sini kita bisa atur seperti ini. Nah, yang rambut ini juga bisa kita duplicate, kita kecilin, kita vertikal ya, di rotate vertikal kayak gitu. Ini juga bisa kita mainin, misalkan jadinya ke bawah rambutnya. Nah, kayak gini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kok dihapus sih? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Untuk bikin basic avatar ini. Mas, Ya, tadi masih bingung yang di radius yang aktif tuh maksudnya gimana, Mas? oh, iya ya. Gini. Misalkan kita bikin rectangle kayak gini. Terus ini kan radiusnya nggak ada nih, 0, karena dia kotak kan. Sudutnya itu 0 berarti untuk cornernya. Nah, ketika kita pilih si corner radius ini, misalkan kita bikin 17 gitu ya. Nah, terus kita klik kiri 2 kali. Untuk ngedit si objeknya kan klik kiri 2 kali nih. Nah, si node-nya ini kan masih 4 nih. 1, 2, 3, 4. Karena basicnya dia rectangle yang tadi gini. Basicnya dia itu si kotak ini kan. Makanya dia cuma 4 node-nya nih. Kayak gitu. Nah, kalau mau dirubah kan, misalkan kita mau ngerubah secara detail, kalau kita cuman punya 4 node ini kan, kita geser yang ini semuanya kegeser tuh. Nah, ini gunanya sebenarnya buat shadow sih, kayak gitu. Nah, misalkan ini si node ini kita pengen rubah jadi semuanya nggak berbentuk rectangle lagi awalnya. Ini kan masih 4. Nah, pakai si shortcut yang tadi tuh, Ctrl E. Kalau udah di Ctrl E, kita klik kiri lagi 2 kali. Nah, dia berubah kan, notnya jadi ada banyak. Yang tadinya dia 4, 1, 2, 3, 4, sekarang jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus udah 8 gini, kalau kita klik salah satu node ini, dia masih aktif nih si corner radiusnya. Karena bekas yang tadi kan. Tadi kan kita bikin dengan corner radius 17 tuh. Ketika kita klik juga yang ini, tuh masih 17. Yang ini juga masih 17. Nah, efeknya kalau kita diemin ini masih 17, ketika kita mau geser ini nih, node yang ini. Nah, kelihatan kan di sininya tuh dia nge-cornering gitu. Nah, kalau kita Paham, ini Mas. bikin 0, nah dia langsung kayak gini gitu. Siap, terima kasih. Ya, jadi kalau memang mau lebih aman, langsung aja pilih semuanya, dibikin 0 kayak gitu. Sip. Ada lagi yang mau bertanya? Ini Mas, Ya. mau nanya yang bagian rambut laki-laki itu tuh. Oke. Tadi kan saya nyimak, cuman kurang paham. Iya. Ini gimana caranya biar ini kan tadinya kan kotak. Iya. Gimana caranya biar di atas Biar bisa bagian kanan berbentuk itu kayak gini. tumpul sama bawah? Ya, jadi Oh, ya. silang itu tumpul gitu. Ya. Gini. Kita ulang ya. Ya. Misalkan bikin kotak dulu kan. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, dia gundul nih. Kita bikin kotak. Ya. Kayak gini kan. Ya. Kira-kira segini lah. Nah, ini bisa diatur. Terus kita klik kiri 2 kali nih, Mas. Ya. Sampai muncul si node ini yang tadi nih, 4. Kalau nggak diklik kiri 2 kali, dia kan cuman gini doang nih. Jadi mau kita atur cuman ke atas ke bawah gitu doang. Ya. Kita klik kiri 2 kali. Nah, ini kita pilih yang ini, satu node yang ini, karena kita mau tumpulin bagian ini sama ini kan. Nah, kalau mau berbarengan juga bisa. Kita pilih yang ini, terus pencet shift, pilih juga yang bawah kiri ini. Nah, kalau udah biru ini tandanya keselect dia kan. Nah, kalau udah keselect kayak gini, tinggal diatur radiusnya di sebelah kanan sini nih, corner radius. Ya. Nah, gitu. Oh, ya.
Oke, oke. Bisa juga dibikin kayak gini misalkan. Nah, paten kan rambutnya. Ada Harus lagi diklik yang mau 2 kali dulu bertanya? ya, Mas ya? Apa? Harus diklik 2 kali dulu ya? Iya, diklik 2 kali tuh untuk ngedit sebuah objek. Misalkan circle. Kalau kita diemin, kita nggak klik 2 kali, klik kiri sekali kan dia cuman gini 4 Iya. gini. Nah, kalau kita klik kiri 2 kali baru dia muncul tuh si not aslinya, bentuknya. Jadi kita bisa kayak gini, kayak gitu. Oh, oke, oke. Terus ini Mas, Mm-mm. eh, gimana cara selarasin kayak kuping itu, kayak telinga itu kan? Mhm. Tadi kan Mas pakainya di drag ya? Di drag ke geser ke kanan Iya, gitu. iya, betul. Jadi harus presisinya gitu kan, harus manual pakai mouse. Iya. Gimana caranya biar tanpa pakai mouse gitu? Jadi rata kanan kiri atau atas bawah gitu. Pakai keyboard gitu. Oh, kalau itu shortcutnya nggak ada, Mas. Oh, nggak ada. Iya, jadi nggak tahu juga sih ada apa nggak. Cuman yang selama ini saya pakai langsung langsung pakai mouse aja. Kalau mau Hmm, ngelihat dia sama apa enggaknya sebenarnya bisa pakai alt. Misalkan pakai alt nih kelihatan nih jaraknya. ya, Dari yang ini kan ada 60 nih, kita ambil yang 60 ini. Berarti yang ini kesini ya. juga harusnya 60. Nah, kita geser. Nah, ini baru Oh, rata dia sama kan. ya. Kayak gitu. Oh, oke, oke. Ngasih tips lagi deh, satu lagi nih. Misalkan kayak tadi nih mau buat si shadow ini ya. Ini kan masih kasar shadownya. Tergantung stylenya sih. Kita bisa juga buat dia soft misalkan kayak gini ya. Kita group. Nah, kita group. Ini kita masking, duplicate, mas. Nah, ini kan lebih halus. Nah, ini tergantung stylenya. Kalau kayak tadi tuh bener-bener flat banget stylenya. Kalau yang ini lebih ke smoothnya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Caranya gimana? Itu tadi gimana, Mas? Ah, pasti Caranya. penasaran ya. Efek ya? Apa? Main di efek ya? Iya, main di efek. Sebenarnya sama ya kayak yang di postingan apa? Yang di Instagram tuh yang saya bikin ilustrasi itu sebenarnya pakai efek layer blur ini nih. Dia ngebuat dia smooth kan. Sebenarnya kan banyak nih efek, ada drop shadow, inner shadow, background blur. Cuman yang paling common itu si layer blur ini nih. Nah, ketika dia nggak pakai efek kan gini. Terus pas dinyalain efeknya jadi nggak smooth. Nah, cuman yang bikin bingung pasti dia nggak keluar gitu dari sini kan. Nah, itu karena udah di clipping mask. Jadi gini caranya. Kita buat manual, kita buat ulang ya. Misalkan si pala ini deh. Nah, si pala ini jadi area maskingnya nanti nih. Area masking itu kalau yang belum tahu, jadi area gimana ya ngejelasinnya, dimana area itu ada objek di dalamnya, dia nggak akan keluar dari objek masking itu. Nah, jadi si kepala yang ini pertama kita jadiin dia itu objek maskingnya, area maskingnya. Area masking itu bisa pakai shortcut Ctrl Alt M atau diklik dari sini, klik kiri. Nah, sebelum kita bikin dia masking, misalkan gini kita klik mas, nah dia yang lain kan pada ngikut tuh. Nah, biar aman kita bikin dia grup dulu nih, si kepala ini satu nih, rectangle 1137 kita grouping dulu, Ctrl G sekali, dia udah dalam bentuk grup berarti ini ya. Nah, terus kita Ctrl kiri untuk buka si rectangle-nya, untuk buka si kepalanya tadi ini, karena kalau nggak diklik, misalkan klik luarnya doang itu si grupnya. Nah, ini yang kepilih tuh grupnya, bukan si dalamnya ini, rectangle-nya ya. Jadi biar aman, pertama di grouping dulu, baru pilih rectangle yang ada di dalamnya, si kepalanya ini pilih, baru di masking Ctrl Alt M atau di klik kiri aja. Nah, dia hilang warnanya karena dia jadi area masking gitu.
Setelah itu kita Ctrl D untuk duplicate si area masking ini. Kan ini kita duplicate. Nah, dua-duanya ini masih masking. Nah, area masking itu harus berada di paling bawah. Kalau enggak, dia nggak bakal ngefek. Dia ngefeknya itu hanya ke layer yang atasnya dia. Kalau ke bawahnya dia nggak akan ngefek kayak gitu. Nah, ini ada dua area masking yang tadi karena kita duplicate kan. Nah, yang atas ini kita turn off si area maskingnya. Klik kiri. Nah, udah jadi kepala lagi nih. Nah, kita udah punya kepala sama area maskingnya kan. Nah, untuk bikin si shadownya tadi, itu kan yang tadi saya jelasin, kita copy lagi nih si rectangle ini yang nggak ada maskingnya. Ctrl D sekali, terus kita ubah warnanya jadi 0, opacity-nya kita rubah jadi 10, terus kita Ctrl E untuk ngebuat dia jadi shape, nggak bikin dia jadi rectangle lagi, karena kalau gini kan tadi masih rectangle nih 4 notnya. Jadi kita Ctrl E dulu. Nah, udah di Ctrl E, dia berubah kan kayak gini. Nah, setelah itu sebenarnya tinggal diatur aja si not ininya. Sebentar. Ini kan kita hapus. Oh yes, lupa sebentar. Ini kita corner radiusnya tadi ada bekas corner radiusnya. Nah, itu dibikin 0 dulu semua. Nah, baru ini kita atur. Misalkan kayak gini ya. Nah, triknya itu sebenarnya kalau udah ada kalau mau bikin layer blur, si objeknya itu yang mau dibikin layer blur jangan dibikin pas sama area maskingnya. Ini kan ngepas banget nih, ngebentuk si area maskingnya kan. Nah, jangan dibikin pas, jadi dilebihin kayak gini nih. Sebentar. Nah, dilebihin kayak gini. Biar apa? Misalkan kalau tadi ngepas nih, terus kita kasih efek layer blur. Nah, bagian sininya tuh dia jadi terang. Nih, cara ngeliatnya gini nih. Misalkan kita kasih efek. Nah, ya kan bagian sini jadi terang. Karena ngeblur itu kan makin ke dalam makin gelap, dan makin keluar sininya itu makin terang kan. Nah, untuk lebih amannya kita tarik dia keluar kayak gini. Kita lebihin dari porsi area maskingnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini kita bikin 10% lagi. Nah, jadi udah aman tuh. Kalian mau maskingnya apa, blurnya itu mau berapa persen, dia nggak bakal keluar dari area maskingnya kan. Misalkan kurang kelihatan, kasih 25% kayak gitu. Nah, cara merhatiinnya juga gitu. Misalkan dari dekat nih kelihatannya pas, coba kalian zoom out, takutnya terlalu kontras kayak gini. Nah, ini kan kontras banget, ini bisa dikurangin feel-nya. Misalkan per 5% kuranginnya 20%. Kalau masih terlalu kontras kelihatannya kurangin lagi 5% lagi, 15% kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Siap. Sudah cukup? Oke, kita lanjut ya. Dari avatar kayaknya udah nggak ada yang ditanya lagi. Ini tadi jadi gini, pelajarannya itu prakteknya kalian itu bisa bikin avatar itu cuman pakai rectangle sebenarnya, kayak gitu. Nah, itu untuk basicnya, kalian coba bisa belajar itu, coba pakai rectangle. Nanti ini saya share ininya ke link Figma yang tadi tuh. Nanti saya taruh di situ buat kalian lihat tuh. Dia saya pakai untuk ngelihat ukuran-ukurannya kayak gitu. Jadi nggak harus untuk bikin avatar itu nggak harus pakai pen tool ya. Sebenarnya pen tool itu untuk kita yang udah biasa bikin ilustrasi gitu. Jadi kalau udah mulai terbiasa bikin ilustrasi, udah bisa bikin yang macem-macem, biasanya udah mainnya ke pen tool. Tapi kalau masih awal-awal, pakainya itu ya cukup rectangle aja. Dan terbukti pakai rectangle pun udah bisa bikin avatar gitu. Rectangle sama circle lah kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke
basic object ya. Nih, di basic object kita coba ngebuat suatu objek. Kalau tadi kan bikin orang gitu ya, avatar. Kalau di basic object kita coba ngebuat suatu objek. Misalkan saya mau ngebuat pot bunga pot bunga ada kaktusnya misalkan. Nah, di sini juga bisa pakai rectangle langsung nih. Pencet R. Bagian atasnya kita kita duplicate, Ctrl D. Terus kita kecilin. Kita taruh di tengahnya kayak gini. Terus kita panjangin. Nah, sini saya mau mainin radiusnya biar nggak terlalu kaku banget sudutnya kayak gini. Ini bisa ditarik dari sini atau diatur dari sini. Sama yang ini juga. Nah, kalau yang ini, kalau kita tarik dari sini semuanya ngikut nih, yang sini juga atas. Jadi lebih baik diklik kiri dulu 2 kali. Baru select nih yang bawahnya. Baru dipilih si corner radiusnya. Misalkan 4 atau 10 misalkan. Kayak gitu. Ini belum diwarnain, kita bikin basicnya dulu. Cuman kita pisahin dulu, kita bedain dulu warnanya. Nah, selanjutnya bikin si kaktusnya. Sama pakai rectangle juga ini. Nah, untuk bikin si kaktus itu kan ujungnya sini tumpul ya. Nah, itu teorinya sama kayak tadi. Kita klik kiri 2 kali, kita klik kiri 2 kali, terus pilih node yang atas ini. Terus kita mainin si corner radiusnya, langsung mentokin aja kayak gini. Misalkan dari 0 langsung geser aja sampai dia bener-bener ngebentuk setengah bulat kayak gini. Nah, ini kan udah jadi nih. Satu si kaktusnya, si potnya. Nah, kedua kita masuk ke coloringnya. Untuk coloringnya, untuk warna pot itu kan biasanya warna coklat ya. Nah, ini kalian bisa atur di sini. Nah, untuk kalian yang masih kurang tahu untuk coloring yang bagus itu gimana, terus yang cocok gimana, di internet tuh banyak banget referensi. Di Instagram juga ada, pernah waktu itu saya share akun yang share tentang color yang bagus-bagus. Itu kalian follow aja. Sama bisa juga lewat internet yang kita kemarin sesi pertama tuh yang introduction. Itu kan saya kasih tahu tuh colors.co, itu buat nyari-nyari warna. Atau di Pinterest juga bisa. Kayak gitu. Di Dribbble juga bisa. Nah, ini kita samain warnanya sama yang ini. Cuman kita kasih dia warna yang agak lebih muda. Geser dikit. Nah, kayak gini. Ini masih basicnya dulu ya. Masih rangkanya dulu ibaratnya. Nah, si ininya kita rubah jadi warna hijau. Warna hijau itu dia udah ada dari si Figma-nya nih. Warna dasarnya si Figma dia nyediain dari hitam ke abu-abu, merah, orange, terusnya sampai ungu. Kita coba pakai warna green 3 nih. Gitu. Misalkan keterangan, kalian bisa ubah di link yang ini, di touch style ini. Kita klik kiri biar dia bisa kebuka si stylenya. Nah, ini kita klik kiri lagi untuk warnanya, baru diatur sendiri. Misalkan terlalu keterangan gitu, kita kasih warna yang agak sedikit kalem. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya itu kita bikin dia Ctrl E. Kalau kayak gini kan masih 4 kayak tadi itu ya, yang saya jelasin 4. Kita bikin dia Ctrl E. Udah di Ctrl E dia kan bikin, nah jadi ada tuh 2, 3, 4, 5. Nah, udah itu kita Ctrl D, duplicate. Ini kita udah masuk ke shadownya ya, bikin shadownya. Kita duplicate jadi ada 2 nih. Nah, yang paling atas kita klik kiri. Si radiusnya kita nolin dulu. Nah, yang ini saya hapus. Yang ini saya satuin ke bawah. Ya, sama not yang di bawah. Sama saya klik kiri 2 kali.
Nah, dia jadi no mirroring. Baru disamain sama posisinya kayak yang di atas. Digesernya itu pakai shift, jadi dia nggak kemana-mana. Kalau nggak pakai shift dia kemana-mana kayak gitu. Nah, udah sama nih, sudah sejajar. Kita kasih warna dia 0. Terus kita atur opacity-nya sama kayak tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus dari sini kita bisa grouping dia berdua ini. Kita Ctrl G. Terus kita duplicate. Ctrl D. Terus kita kecilin. Gitu ya. Terus kita Ctrl D lagi. Kita taruh di sebelahnya yang sini. Kita kecilin lagi, misalkan segini. Nah, kayak gini. Nah, itu untuk si kaktusnya. Sekarang si potnya kita kasih shadow juga nih. Caranya sama, si bagian atas ini kita Ctrl D untuk duplicate. Terus kita geser dulu nih. Kita geser segini. Kita rubah warnanya di 0. Jadi apapun warnanya. Kalau mau bikin shadow itu rubah dulu warnanya ke 0, ke paling gelap. Nah, sisanya itu tinggal diatur lewat opacity-nya. Itu trik sederhananya. Cuman kalau memang biasa bikin ilustrasi sih bisa nggak pakai cara ini ya. Kalau saya biasanya itu ngikutin warna ini, terus nanti di bagian si hexnya ini nanti saya rubah jadi HSL dia. Modenya beda. Itu nanti ada di materi selanjutnya lah. Ini untuk yang basicnya dulu. Yang paling sederhananya bikin shadow itu kayak gini. Jadi dirubah dulu dia jadi 0, baru mainin opacity-nya. Sekarang 10% kayak gitu. Nah, setelah ini kita hapus corner yang sebelah kiri ini, kiri atas sama kiri bawah. Kita hapus jadi 0. Nah, yang atas ini kita klik, kita pilih, kita geser sedikit. Nah, begitupun yang bawah. Sama caranya kayak bikin yang tadi. Ini Ctrl D, kita geser, kita rubah warnanya 0, kita opacity-nya kita rubah jadi 10 atau 15. Yang sini corner radiusnya dibikin 0, karena yang atas tadi nggak dirubah radiusnya, jadi masih tetap 0. Dan ini kita buat seperti ini. Nah, kalau mau detailin lagi bisa juga, karena ini kan dalam ilustrasi kita ngeliatnya dari depan nih. Berarti otomatis bagian belakang sininya kan dia harusnya lebih gelap. Bisa juga ditambahin, misalkan kita tinggal duplicate aja nih dari yang ini nih. Kita klik kiri. Nah, ini kan grouping. Kalau mau milih yang ini tadi caranya kan tinggal pencet Ctrl terus klik kiri sekali. Nah, dia langsung kepilih yang dalamnya. Kalau nggak pakai Ctrl kan dia kepilihnya yang si grupnya ini nih. Nah, ini kita bisa Ctrl terus klik kiri. Ini kita duplicate. Terus kita geser ke sini. Kita turunin, misalkan kayak gini ya. Nah, klik kiri 2 kali, ntar. Klik kiri 2 kali. Kita atur sedikit. Nah, si opacity-nya kita lebihin, misalkan 25 atau 20. Ini kita pendekin lagi. Nah, biar kelihatan kalau dia itu berada di depan. Atau bisa juga dikurangin, misalkan jadi di bawahnya si 15% tadi, misalkan 10%, 5% kayak gini. Kayak gitu. Jadi buat ngasih efek kalau bagian ini tuh dia ada di paling depan. Atau tadi misalkan balik lagi ke 20%. Kayak gitu. Nah, bisa ini juga yang kayak gini bisa kita terapin pakai style yang tadi, yang pakai efek drop layer blur. Nah, kayak gini. Nah, ini saya nggak pakai area masking karena ya caranya sama aja kayak tadi. Pokoknya harus create area maskingnya dulu, baru dibikin si efek layer blurnya ini gitu. Ini contoh cepatnya aja ya. Nah, misalkan kayak gini. Yang ini juga bisa, misalkan mau dijadiin layer blur kayak gitu.
Nah, kalau mau ditambahin detail lagi juga bisa. Misalkan ini kan untuk bagian gelapnya doang. Kita bisa tambahin efek misalkan bagian terangnya gitu. Misalkan di sini kita kasih rectangle warna putih. Terus si radiusnya kita bikin mentok, jadinya dia ngebulat kayak gini. Nah, baru kita opacity-nya kita turunin misalkan 50%. Ini tinggal diduplikat aja. Ini tinggal taruh juga di bawahnya bisa. Kan kayak gini. Nah, misalkan masih terlalu kontras, bisa dikurangin lagi. Jadi misalkan 30%. Tahu samain aja 15%. Kayak gitu. Ini 25%. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak nih untuk yang basic object? Ada yang mau bertanya? Atau udah clear? Sebenarnya ini masih basic banget ya. Jadi kalau kalian ngelihatnya ilustrasi saya yang ini nih, yang kayak gini itu masih jauh banget memang. Jadi kita belajarnya memang pelan-pelan. Kita copy coba ya. Kalau kalian referensinya ke sini ya sabar. Kalian nggak kecuali ya kalian memang cepat nangkepnya untuk bikin suatu objek. Cuman untuk proses kesini pun saya butuh belajar kurang lebih 2-3 tahun lah untuk bisa tahu bikin ilustrasi sedetail ini kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya juga sama nih untuk si efek-efeknya yang dipakai tuh kayak gini kan layer blur. Ini juga layer blur kayak gitu. Cuman di sini juga pakai area masking juga nih. Nah, nih. Ini area maskingnya nih. Si vektor 276 ini area masking. Jadi ikonnya area masking tuh ini nih, bulat gini nih. Sama kayak yang di atas ini. Kayak gitu. Oke, ini nanti lah ya. Kita belajar ini masih lama. Karena kita belajar yang basic-basicnya dulu. Oke, di sini ada yang mau bertanya nggak? Yang di basic object dulu. Atau langsung lanjut? Oh ya Mas, Ya. mau nanya tadi pas bikin shadow kan ada bagian yang ngeblok apa namanya kayak nge-select titik-titiknya itu kan. Itu objek belakangnya itu nggak ikut ke select ya? Kalau di Figma. Nggak ke apa, Mbak? Objek belakangnya itu nggak ke select, nggak ikutan ke select juga Oh, pas enggak. kita ngeblok. Enggak. Soalnya misalkan ada 2 objek ini ya tadi ya nanyanya. Iya. Ya kita pilih makanya salah satu kan, misalkan dia dalam satu grup nih yang tadi si kaktus ini kan dia berada dalam satu grup nih, yang kiri ini sama kanan ini. Nah, kita harus pilih dulu nih salah satu yang mana yang mau kita rubah kayak gitu. Begitupun yang ini nih di pot ini kan ada sini ada sini. Ini kan udah objek yang berbeda nih kalau dilihat di layer. Nah, kalau mau ngerubah yang paling depan ya tinggal kita klik kiri 2 kali. Nah, ini terserah mau dirubah kayak gimana, si yang belakangnya nggak akan kerubah gitu. Enggak, tapi kan tadi ngeblok buat nge-select all titik-titiknya itu belakang. Oh ya, itu dia maksudnya. Oh, Ya, begini maksudnya. soalnya kalau coba di blok deh Mas. Ini semuanya. Blok semua. Nah, ya kayak gitu. Ini kenapa? Coklat yang belakangnya itu nggak ikutan ke select ya? Oh, enggak. Oh, soalnya Karena kayak setahu di Adobe XD itu keikutan Oh, gitu. iya.
Jadi memang Tuh. ibaratnya gini, kalau kita udah nge-select ini 2 kali gitu ya, dia kan udah masuk ke mode edit Hmm. nih. Kalau di atas edit object. Nah, yang kita mau klik di mana, maksudnya yang kita klik ya si objek itu doang, jadi yang kerubah gitu. Oke, Kan oke. kita select kayak Sip, sip. gini ya, kayak gitu. Thank you, Mas. Yuk, sama-sama. Yang lain nggak ada yang mau nanya? Dari tadi Mbak Eliza terus yang nanya. Jangan-jangan Mbak Elisa doang nih yang paling semangat. Lanjut nih ya, kalau nggak ada yang ditanya. Lanjut Mas. 8 lewat 8. Nah, ini yang terakhir, basic flat illustration. Nah, ini baru kita masuk ke pen tool sebenarnya. Di sini saya ngejelasinnya nggak terlalu detail. Jadi untuk kalian tahu dulu aja dan buat belajar juga kayak gitu. Jadi basic flat illustration itu biasanya pakai pen tool, terutama bikin orang ya, bikin orang yang lagi ada posenya itu pasti pakai pen tool kayak gitu. Karena kan dia gerakannya luas tuh, nggak kaku kayak si avatar ini kan, ya udah dia ngadep depan doang dan palanya kayak gini, badannya kayak gini. Nah, kalau untuk si flat illustration orang itu biasanya kan banyak gerakannya tuh. Kita bikin di bawah sini aja biar nggak ribet. Nah, untuk pakai pen tool itu kan pencet P tadi ya. Nah, si P ini kalau udah aktif dia kursornya berubah kayak gini. Dan ketika kita klik kiri itu udah mulai muncul nih notnya 1. Terus kita klik kiri lagi ke sini dia jadi garis. Terus kita klik kiri lagi dia jadi garis lagi. Nah, kalau kita satuin ke sini, nah dia jadi bisa di fill kayak gini. Kalau nggak disatuin kayak gini doang 1 2 3, kita nggak bisa ngasih fill dia kayak gitu. Dia tetap line, cuman ada stroke doang. Walaupun di sini fillnya aktif nih warna abu-abu. Nah, ketika mau nyambungin lagi, misalkan klik kiri 2 kali nih, kita edit objek, kita klik note yang ini, kita pencet P yang tadi pen toolnya, baru kita sambungin ke sini. Nah, kayak gitu. Ini baru ketika kita fill lagi, baru dia mau tuh ke fill. Untuk ngebuka ini juga bisa, misalkan kita mau ngebuka salah satu note dari ini ya, biar nggak jadi segitiga, kita bisa klik, misalkan pakai P ya, pen tool P, terus kita klik ke sini. Ini kan muncul 1 nih note-nya, baru kita delete. Nah, jadi yang tersisa itu yang kiri, sini, kanan, sama atasnya kayak gitu. Itu untuk basic pen toolnya ya. Sama yang tadi kan udah dijelasin tuh, pen tool ketika kita tarik gini dia jadi yang ininya bisa berubah kayak gini. Ini bisa kita fill kan. Terus bagian-bagian tertentu misalkan kayak ini dia no mirroring. Terus yang ini dia mirror angle. Yang ini no mirroring, yang ini mirror angle. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita bikin ilustrasi, saya contohin misalkan bikin kaki deh. Misalkan kita bikin kaki orang lagi duduk. Ini stylenya style yang biasa saya gunain ya. Ini kan bisa kita tarik nih dari klik kiri sekali di sini. Terus selanjutnya di sini klik kiri lagi, tahan sambil kita tarik kayak gini. Itu bisa ditarik, terus kita buat ke bawahnya gini. Ini ada yang ditarik, ada yang didiemin gitu. Ntar saya jelasin. Nah, ini baru bisa kita edit. Setelah udah jadi bentuknya, kita bisa edit. Ini saya jelasinnya cepet aja dulu ya. Ntar buat nanya-nanyanya belakangan.
Nah, ini kan jadi nih kaki orang misalkan 2. Nah, ini tinggal ke atasnya ntar bikin lagi badannya pakai pentul lagi nih. Ya, kurang lebih seperti inilah. Nah, untuk bikin flat basic flat illustration, yang pertama kalian harus tahu kan itu tadi pentul tadi tuh fungsinya. Eh, Ketika kalian buat yang tadi saya jelasin lagi dari awal, misalkan buat kaki kayak gini kan kita butuh satu knot, terus ke knot yang lainnya kita klik kiri, kita tahan kayak gini, terus kita arahin mouse-nya ke bawah kayak gini, kita klik kiri lagi, terserah ini mau dibikin lengkung atau enggak, itu bisa diatur di paling belakang nanti. Itu misalkan klik kiri aja sekali, terus ke sini klik kiri tahan, diatur, ke sini lagi klik kiri tahan, diatur, masuk ke atas, di sini klik kiri tahan atur, di sini klik kiri, di sini klik kiri. Nah, baru terakhir itu kalau udah ngebentuk kayak gini, ya ini kan masih acak-acakan banget, nggak apa-apa. Yang penting nanti terakhirnya di finishingnya kayak gitu. Baru kita atur yang ini nih. Ini kita pencet kontrol, baru klik kiri. Kalau pencet kontrol dia si kursornya berubah tuh. Kalau pas di sininya, tuh. Baru kita buat ininya, bentuknya. Sama yang ini juga diaturnya di belakangan. Yang ini juga kayak gini. Nah, intinya sih nguasain si pentulnya itu tahu tadinya aja, tahu si no mirroring, kapan harus pakai no mirroring, kapan harus pakai mirror angle, kapan harus pakai dua-duanya, mirror angle sama length kayak gitu. Jadi misalkan udah diatur kayak gini, yang terakhir kan tinggal diwarnain, dikasih fill kayak tadi. Nah, terus kalau tadi cara cepatnya ini kan celana ibaratnya ya. Nah, cara bikin celananya itu biar cepet ya tinggal diikutin aja warna si kakinya tadi. Misalkan ini kakinya yang baru bikin, ini tinggal diduplikat sekali. Nah, dia kan udah ngebentuk nih kayak gini, jadi tinggal kita rubah aja warnanya sebenarnya kayak gini. Misalkan warnanya jadi warna biru. Nah, selanjutnya kita klik kiri 2 kali. Nah, ini kita hapus nih notnya nih, ini kita hapus. Memang warnanya ntar jadi hilang. Terus ini kita hapus juga. Ini kita hapus juga. Jadi sisain di bagian dengkul ini. Nah, dia kan udah ngebentuk nih otomatis karena tadi kita duplikatnya dari si kaki. Kita udah ngebentuk ini. Nah, untuk nyambunginnya yang tadi saya bilang, ini klik dulu sekali not ini yang mau disambungin. Terus pencet pentulnya P, baru ke sini. Nah, dia langsung berwarna kan, dan udah jadi celana. Misalkan nggak mau diedit lagi lah, langsung. Nah, bisa juga ditambahin lagi. Misalkan di sini kita klik kiri, tambahin notnya. Ini kita geser, terus kita pencet kontrol sambil klik kiri untuk ngatur si ininya kayak gini, kayak gitu. Nah, misalkan yang bawahnya mau dibikin agak longgar, misalkan kayak gini, biar ngasih efek belakangnya ntar ada bayangannya, itu bisa juga. Ini kita nggak ngepasin ke kaki, terus kita bisa tambahin pen tool lagi. Ini bukan di edit mode ya, ini pencet pen tool aja, P. Nah, ini ke sini aja gini. Ini buat ngasih efek di belakangnya nanti. Nah, ini taruh paling belakang. Misalkan kasih warna biru ini cuman digelapin. Nah, biar ada efek gelapnya gitu, ada efek bolongnya kayak gitu. Nah, misalkan ini untuk bikin kaki ya. Untuk bikin tangan, misalkan tangan juga sama, pakai pen tool. Untuk tangan pun sebenarnya stylenya banyak ya, mau ada yang detail, ada yang simple. Kalau saya biasanya buatnya yang simple, misalkan kayak gini. Ini kita bikin note pertama dari pen tool, terus ini kita klik kiri, tahan,
kita buat lagi sekali lagi ke sini, klik kiri, tahan. Di sini kita klik kiri lagi, tahan. Nah, ini kan ngebentuk tangannya nih, si jempolnya misalkan. Nah, sampai sini kita arahin lagi, klik kiri, tahan. Sampai bawah sini nih, klik kiri, tahan. Sampai sini, klik kiri, tahan. Nah, baru kita samain si lengan pergelangannya. Sini, tahan lagi, klik kiri. Sambil diatur, baru terakhir ke lengan sininya. Ini klik kiri sekali, klik kiri sekali. Ini kita fill. Stroke-nya terserah mau pakai stroke atau enggak. Nah, setelah fill, dia udah jadi tangan. Nah, terakhir kalau mau di finishing lagi juga bisa diatur-atur lagi, misalkan tadi kelihatannya tangannya terlalu gimana gitu, terlalu gede, ini bisa lagi diatur-atur kayak gitu. Nah, kalau yang udah biasa sih nggak banyak ngatur ya, maksudnya kalau pertama kali sih ya pasti masih bingung gimana cara ngebentuk tangannya, knotnya tuh naroknya di mana aja kayak gitu. Kalau saya tadi kan bikin kayak gini ya, lumayan misalkan cepatnya. Nah, udah jadi gini kan baru diatur-atur nih. Nah, ini tergantung referensi kalian tuh stylenya kemana. Misalkan mau yang detail juga bisa, cuman saya nggak biasa bikin yang detail. Misalkan jarinya kelihatan itu 5, itu nggak style saya. Kalau saya style punya itu kayak gini, simple. Nah, ini bisa berlaku tadi pertama kita udah buat kaki, terus kedua buat tangan. Selanjutnya bisa juga kan bikin kepalanya. Bikin kepalanya juga sama. Ini sebenarnya sih kalau udah nguasain pen tool ya, pakai mouse atau mau pakai trackpad juga nggak apa-apa. Cuman saya di sini nggak pakai pen tab ya. Nah, itu sebenarnya lebih gampang kalau udah nguasain si pen tool ini. Jadi kalian udah luwes lah ngegerakin mouse-nya itu. Misalkan kalian mau bikin, kita ngelanjutin gambar ini aja deh. Misalkan kita bikin badannya. Nah, ini bikin badannya juga tadi kan full pakai pen tool kan. Kalau kalian lihat di sini ada yang pakai mirror angle and length. Di sini juga mirror angle, di sini mirror angle, karena di sini butuhnya dia kan lekukan-lekukan, nggak yang kaku. Kalau yang no mirroring kan kaku, misalnya kayak gini. Nah, ini kan no mirroring nih. Dia kaku tuh. Karena bikin badan orang itu kan pasti ada lekukan kayak gininya. Nah, selanjutnya kalau udah kayak gini kan bisa kita tambahin tangan seperti yang tadi. Kan kayak gini. Nah, ntar terakhirnya tinggal diatur aja, misalkan tangannya tadi kekecilan, kita gedein lagi kayak gitu. Nah, terakhir selanjutnya kan bisa tinggal di copy nih warna warna kulitnya dari warna kulit kaki tadi, tinggal pencet color picker I, terus ke sini kayak gitu. Nah, misalkan dirasa masih kurang gede, bisa juga langsung di resize aja dari luarnya, diklik kayak gini sambil tahan shift. Kalau mau diatur per knotnya itu
tinggal diedit objek lagi, diklik kiri 2 kali, baru di otak-atik di sininya. Nah, selanjutnya itu kan tinggal kita kalau udah punya satu tangan gini, misalkan si orangnya posenya itu ya kayak gini aja, terus tinggal ditambahin tangan yang ini, Ctrl D, jadi ada 2. Nah, ini kita pindahin dia ke paling belakang, Ctrl Shift kurung buka. Nah, misalkan ini kita atur kayak gini. Nah, cuman di sini nanti kita tambahin lengan bajunya nih. Itu bisa pakai pen tool. Kayak gini. Nah, ini tinggal di fill samain aja warnanya kayak ini. Gitu. Nah, ini kegedean. Nah, selanjutnya tinggal bikin kepalanya. Nah, kepalanya pakai pen tool juga nih. Kan dimulai dari atas ke bawah. Terus bikin hidungnya kayak gini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sama ini juga tinggal kita copy aja warna kulitnya dari si tangan ini kayak gini. Nah, dia kan udah jadi nih kepalanya. Tambahin dulu lehernya, sama tinggal di fill, kita kasih warna kita color picker. Nah, kita taruh dia paling belakang, Ctrl Shift kurung buka gitu. Nah, tinggal tambahin rambut. Rambutnya sama pakai pen tool juga. Ini semua pakai pen tool ya di sini. Misalkan kayak gini. Kita bikin bagian kupingnya. Kita hilangin stroke-nya. Nah, ini kan simpel banget nih, udah jadi ya kayak gitu ya. Kalau mau di per detail lagi kan bisa juga, misalkan udah ini nggak pakai shadow sama sekali, jadi kelihatannya tuh flat banget. Misalkan di lehernya kita mulai kasih shadow, sama kayak tadi prakteknya sama caranya, tinggal di duplicate, terus mainin node-nya, ubah warnanya ke 0, terus atur jadi 15% atau 10%. Nah, ini kan kelihatan nih tuh. Sama di tangannya juga gitu. Misalkan pengen bikin efek shadow di bagian tangan bawahnya sini, itu tinggal diklik di duplicate, terus kita atur dulu si node-nya ini. Nah, ini karena tangan banyak lekuannya, jadi agak sabar aja ngeditnya. Jadi kan kita harus ngikutin bentuk tangannya nih. Ini satuin aja, yang kalau kebanyakan si notnya tinggal disatuin aja sama not yang lainnya. Jadi biar nggak terlalu banyak. Kalau kalian kan ada 2, ini nggak bisa kita satuin nih. Kita satuin aja. Terus kita kontrol klik kiri. Nah, selanjutnya ya tadi tinggal kasih warna paling gelap sama dirubah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sama ke kaki, ke baju, ke semuanya caranya kayak gitu. Jadi tinggal mainin notnya aja, terus opacity-nya, fill-nya dimainin juga. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Untuk yang flat illustration ya, ini masih basic banget ya. Ayo, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Mas. Ya. Berarti kalau yang pemula kalau pakai yang pen tool agak susah Mas ya ngatur-ngaturnya ya? Ya, sama. Saya juga dulu belajar dulu sih. Nah, cuman kan memang kita nggak biasa nih bikin objek kayak orang tadi tuh.
Ini kan banyak lekukannya ya. Nah, coba latihannya itu bikinnya objek yang simpel aja kayak gitu. Misalkan bikin apa ya, daun atau tanaman. Kalau daun kan cuma butuh lekukan kayak gini, misalkan daun nih. Sekali gini, kayak gini, kayak gini, terus kayak gini kan udah jadi nih daun. Oh iya mas. Ya, nah latihannya tuh kayak gini. Jadi ngebiasain ininya aja dulu. eh Ngebiasain pentulnya dulu. Jadi kapan kita harus ngelakuinnya, di mana kita harus ngelakuinnya kayak gitu. Nah, nanti misalkan udah mulai bisa, mulai apa, baru bisa coba ke bikin apa, orang bikin atau nggak bikin yang lebih ribet lagi, bisa juga gitu sih. Nggak apa-apa Makasih, sih, Mas. dicoba-coba aja dulu. Kalau memang kelihatannya susah ya dicoba dikit-dikit aja. Ya, siap. Masih mas. Iya, sama-sama. Ini apa nih? Halo, Mas. Oh ya, silakan. Eh, Kalau misalkan Figma itu kan berarti sama aja kayak Adobe Illustrator ya, kayak Adobe Illustrator ya Mas ya. Mm-mm. Oh, tool-toolnya sama persis Mas. Sebenarnya ini lebih simpel, jauh lebih simpel daripada Adobe Illustrator. Makanya sebenarnya kalau memang mau profesional sih lebih baik ya belajarnya Illustrator kayak gitu. Cuman kenapa saya ngajar Figma juga di sini, bikin ilustrasi di Figma ya, karena sebenarnya lebih simpel dari Illustrator. Jadi kan kadang ada orang juga kayak, ya termasuk saya sih, jujur ngeliat Illustrator tuh ribet banget gitu. Oh ya. Jadi malas lah mau belajarin tool sebanyak itu gitu. Dan banyak juga yang nggak kepake kan tool sebanyak itu. Kalau memang basicnya kita cuman untuk hobi atau buat passion doang sih ya cukup sih untuk pakai Figma. Kecuali memang untuk lebih profesional ya disarankan ya mending belajar Illustrator kayak gitu. Oke Mas. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Mas, saya masih bingung sama style pas di kaki, terutama pas buat celana. Style pas buat celana itu kenapa, Mas Jaji Wahyudin? Bingungnya di mana, Mas? Masih ada nggak dia? Hilang. Oke. Main pentul masih kaku, Mas. Iya. Ya. Mau bertanya? Mas, Ya. mau tanya untuk bagian mata kayak gitu, terus wajah kayak gitu, referensinya gimana ya? Atau gimana orangnya aja? Pengennya kayak gimana? Kalau saya sih jujur, kalau untuk mata, untuk apa yang basic illustration kayak apa, flat illustration kayak gini, saya jarang pakein mata sama mulut sih. Jadi saya ngebiarin mukanya polos kayak gini, cuman biasanya saya tambahin kacamata kayak gitu. Kalau untuk referensi sih banyak ya untuk flat illustration kayak gini. Untuk bikin mukanya, bagian mata, bagian hidung kayak gitu. Jadi untuk saya pribadi sih mata sama mulut itu jarang saya bikin kayak gitu. Kalau sekalinya bikin juga paling cuman simpel titik gini doang misalkan. Yang penting kelihatan aja itu mata itu. Kalau untuk shadow-nya Mas, itu ada aturan khusus nggak? Aturan khusus? Atau harus, iya, ada aturan khusus nggak? Misalnya shadow-nya ini harus pakai 15% biar kelihatan enak atau hidup kayak gitu. Atau 10%. Ya. Nah, itu balik lagi nih ke ke kreativitas kalian juga dan ke pandangan, ke perspektif kalian juga. Jadi misalkan menurut saya yang ini 10% udah cukup. Iya. Menurut saya gitu ya. Cuman pasti ada orang juga kan, orang lain yang lihat kok kontras banget kayak gitu. Nah, itu nggak bisa disalahin juga sih. Ya karena baik lagi tergantung kalian buatnya ya, kalau cuman buat untuk diposting, untuk
senang-senang aja sih ya nggak masalah, kecuali untuk kerjaan misalkan kalian sebagai ilustrator gitu, kayaknya sih ada ininya, ada standarnya gitu, kenapa harus pakainya 10%, kenapa harus pakainya 15% gitu. Cuman yang harus diketahui kan misalkan mana ya, nah ini kan warna ini udah gelap nih dibanding yang depan karena dia posisinya Iya, di warna belakang. celana, iya. Ya, karena dia Warna posisinya di depan sama belakang kan. belakang. Biar ngasih tahu kalau ini tuh dia di ada dua Depan. objek, kalau disamain kan dia ntar kayak gini bentuknya tuh. Nah, jadi kelihatannya kayak sarung Kayak kan. nyatu. Iya, 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 kayak nyatu gitu. makanya sebenarnya sih nggak ada aturan pastinya, Mas, kayak gitu. Jadi yang penting jangan misalkan gini 50% ya kontras banget kalau kayak gini kan. Kelihatan banget. Ya paling nggak tuh maininnya dari, kalau saran saya sih maininnya dari 5% sampai 20%. Itu udah paling gelap nih 20%. Gitu. Berarti tergantung kan ini kan warnanya kan tergolong cerah. Iya, Berarti untuk yang gelap. pemilihan 20% sama 5% tergantung warna dari kulitnya. Enggak juga misalkan ya. Warna ini kan gelap nih, misalkan gelapin lagi. Nah, ini kan gelap nih. Mau dikasih shadow lagi nih misalkan ya. Ya. Misalkan dikasih shadow lagi. Ini kita duplicate. Sebentar. Nah, misalkan ini kan masih sama warnanya, terus kita kasih 0 nih. Nah, kalau masih 100 kan masih kelihatan banget nih. Nah, kalau dia kasih 10% udah lumayan kelihatan juga sih itu. Kelihatan perbedaannya. Nah, misalkan 5% nggak terlalu kelihatan karena dia memang dasarnya udah gelap. Kita kasihnya mulai dari 10%. Kalau kurang tambahin lagi 5%, per 5% aja kayak gitu. Karena warnanya gelap. Kalau di kulit yang cerah, kalau warna kulit ini kan cerah, dia dikasih 10% pun udah kelihatan perbedaannya gitu. Ya Mas, makasih Mas. Ya, sama-sama. Mas, tipsnya ngatur posisi shadow gimana Mas? Oh, sebenarnya iya itu juga ada teori untuk ini kok berubah sih warnanya. Misalkan pelajarinnya itu sih ya sering-sering lihat referensi pertama ya untuk ngelihat posisi shadow. Jadi seenggaknya sebelum kalian buat ilustrasi kayak gini, kalian udah ngebayangin nih posisi shadownya, posisi cahayanya misalkan dari atas ini, ya otomatis ketika kalian bikin shadow itu ya bagian depan sini nggak akan gelap gitu. Bagian depan sini pasti terang, dan yang gelap itu pasti bagian kaki ke belakang sini gelap, badan ke belakang sini gelap, rambut ke belakangnya gelap kayak gitu, sama leher juga di bawahnya sini kan gelap kayak gitu. Misalkan kaki nih bagian belakangnya harus gelap dong karena di bagian belakang nggak terkena cahaya. Sebentar. Nah, kayak gini. Nah, ntar ini bisa diatur lagi bagian ininya. Ini misalkan hapus saja. Nah, kayak gini. Ini kan shadownya berarti di belakang dia. Karena si cahayanya dari depan. Nah, kalau mau ditambahin lagi, mau lebih detailin lagi, bisa juga tambahin depannya itu warna yang cerah. Masukin aja warna putih. Kayak gini. Kasih warna putih itu warna F ya. Nah, tinggal diatur opacity-nya misalkan 50% atau 35% deh. Nah, kayak gini. Nah, kalau mau pakai warna cerah gini, lebih baik pakai stylenya yang pakai layer blur. Kayak gitu. Kalau nggak mau, kalau kalian bikin karakter, bikin ilustrasi dengan style yang flat, semuanya flat, nggak usah pakai bagian yang terangnya pun nggak apa-apa kayak gitu. Jadi cuman bagian shadownya aja.
Mas, agar kita bisa cepat memahami pen tool biar banyak referensi. Apa ada webnya atau hal lain? Memahami pen tool. Kalau pen tool susah sih ya. Kalau pen tool sih memang harus latihan sendiri sih. Pertama kalau memang belum benar-benar belum bisa banget nih, kalian coba tracing image. Tahu tracing image kan ya? Jadi kita nyari gambarnya dulu nih, gambar ilustrasi punya orang, terus kita copy ya, terus kita tracing aja gitu. Nah itu latihannya dari situ dulu. Saya dulu sempat latihannya kayak gitu juga sih, nge-tracing dulu, baru lama-lama udah mulai terbiasa, udah mulai luas pakai pen toolnya, baru nggak butuh tracing lagi. Mas, cara bikin gradient, oh yang tadi nih ya, gradient warna itu kayak gini. Diklik fillnya. Nah di sini ada pilihannya nih. Ini kan solid. Solid itu semuanya berarti sama warnanya. Nah diklik baru dia muncul pilihannya. Ada linear, radial, angular, diamond, image. Kalau image ini dia kalau masukin image kita ke dalam Figma-nya. Nah kalau linear kayak gini. Ntar tinggal diatur aja ininya. Misalkan yang atas warnanya agak terang. Kayak gitu. Saya dulu tracing di percetakan, Mas. Lumayan ternyata pen tool mah. Harus banyakin terbang. Iya, pasti. Mas, warna kulit yang pink itu paletnya berapa? Nah, cara cara cepat nyari warna kulit itu, ini kalau di Figma tinggal klik kiri, otomatis dia warna defaultnya tuh abu-abu ini kan. Nah dari sini tinggal ke atasin, mentok, ke kananin. Nah nggak jauh-jauh dari sini sih pokoknya, tinggal digeser-geser ke sini aja, sebelah sini. Mau lebih terang atau agak sedikit lebih putih lagi, kayak gitu. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Apa udah cukup? Udah jam 8.40. Kalau bikin efek 3D itu apa juga main shadow, Mas? Efek 3D yang mana, Mbak? Misalkan yang mobil tadi ya. Yang kayak es krim meleleh gitu. Es krim meleleh itu gimana? Sebentar. Salah. 3D es krim. Yang mana? Yang tadi yang bulat-bulat itu loh, Mas. Ya itu tadi. Ini? Itu juga. Ya. Oh, iya. Ini kan masuknya sebenarnya sih ke style digital painting ya. Jadi kan lebih 3D lagi nih dibanding yang tadi. Sebenarnya nanti ujungnya tuh bakal belajarnya tuh ke sini. Kayak gitu. Ini tuh udah full efek sih. Ini kan semua efek semua nih isinya. Ini layer blur, terus ininya fillnya pakai linear. Terus ini juga layer blur, ininya pakai linear. Ini juga layer blur. Ini dalamnya ada inner shadow, ada background blur. Ini juga linear gitu. Jadi memang untuk nyampe sini sih lumayan harus ngerti yang basic-basicnya dulu sih. Gitu. Siap, Mas. Oke, mantap. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Nih, saya kasih contoh deh. Ini kan digital painting nih. Nah, ini kan banyak banget lekukannya. Apalagi si orangnya ini nih, yang cowoknya ini. Ini kan kakinya aja dia yang satu nekuk ke belakang, yang satu ke depan. Tangannya juga. Nah, ini dan efek-efeknya pun banyak banget ini kalau kita lihat. Nih, di kaki yang ini aja, di celana ini isinya tuh ini layarnya. Jadi ada ini. Nih,
ada ini, salah, ada ini lagi, terus masuk ke kakinya yang di bawah, terus masuk lagi ke sepatunya. Nah, di sepatunya aja itu ada layernya tuh ada 1 2 3 4 5 sama si area maskingnya kayak gitu. Nah, di kepalanya juga nih. Kalau kebanyakan efek bikin nge-lag nggak sih? Kebanyakan efek nggak tahu sih mas, saya sih selama ini aman sih. Soalnya pakai komputer sih kalau saya. Kalau pakai laptop sih aman-aman aja ya, agak lambat dikit aja sih. Cuman nggak ini sih, menurut saya nggak ngeganggu sih, nggak sampai ngeganggu kayak gitu. Nah, ini contohnya juga nih kalau kita ini kan aslinya gini nih si kopi ini. Kalau kita bikin secara outline tuh dia kurang lebih kayak gini nih. Tuh banyak banget layarnya. Jadi memang untuk si flat illustration, nah ini deh contohnya. Ini juga flat illustration kan saya buat. Nah, ini untuk kepalanya, ini untuk rambutnya, ini banyak banget sih. Nah, ini bener-bener flat illustration. Kalau yang tadi kan digital painting tuh. Nah, ini juga. Nah, ini kan saya ada ngambil referensi nih. Contoh misalkan yang tadi mas tanya, ada yang bingung nih mau gimana caranya biar dapet lekukannya. Ya kalau yang masih awam banget ya tinggal di tracing aja gitu. Cuman kalau saya udah paham pakai pen tool ya tinggal lihat gambar aja gitu, butuh referensi aja gitu. Jadi si posisinya kayak gini ya udah tinggal diatur, tapi stylenya kan beda nih kayak gitu. Nah, ini banyak juga efeknya di sini. Kayak yang di paling depan sini ada di grouping terus dikasih layer blur. Nah, kalau untuk orangnya juga ini nggak ada efek apa-apa, cuman warna gradient doang. Jadi sama di satu objek itu bisa dikasih lebih dari satu warna gitu. Kayak ini kan ada linear yang biru sama radial nih yang kuning buat ngasih efek warna apinya kayak gitu. Oke. Mana sih? Baik lagi. Tergantung koneksi. Kira-kira kapan mas ada eventnya lagi? Gini lagi. Kayaknya sih 2 minggu sekali ya. Karena kalau seminggu sekali agak capek juga. Karena saya kan sambil kerja full time juga. Jadi nunggu waktu yang senggang aja sih. Dan kebetulan kemarin juga hari ini lagi nggak terlalu banyak jadwal. Jadi saya bikin. Tapi insya Allah dibikin 2 minggu sekali sih. Gitu. Tapi ya belajarnya pelan-pelan ya. Jangan berharap langsung bisa bikin yang digital painting, bikin yang 3D kayak gitu. Makanya kalau lagi event kayak gini diperhatiin, sama habis itu kalau bisa ya langsung dipraktekin, dicoba gitu. Jangan cuma ngikut doang tapi nggak dipraktekin ya percuma juga. Itu bisa kebayang bentuk lekukannya gimana ya mas? Kok bisa kepikiran gitu? Kalau itu sih jam terbang. Udah fix jam terbang. Kalau baru-baru ya memang pasti bingung lah. Sama saya juga dulu pas mulai juga masih bingung banget bentuknya itu kayak gimana, terus yang pas itu bikinnya kayak gimana untuk kaki, untuk tangan gitu. Figma kan bisa di Android juga ya mas. Kalau buat Android lebih sulit. Kalau buat di Android lebih sulit dari laptop atau sama aja mas? Nggak pernah sih saya nyoba di Android. Emang bisa ya di Android? Waktu itu sempet nyoba ngekspor doang sih dari HP. Buat mirroring itu mas, Bang Eri. Apa? Buat mirroring prototype yang di mobile mah. Dia nanya mirroring prototype ya? Enggak, maksudnya yang di Android itu bukan buat gambar nggak sih? Enggak. Gue pernah juga bener-bener buka dari itunya pan, dari webnya gitu. Bisa sebenarnya sih ngedit, cuman ya kan di HP lu mau nge-scroll pakai jari kan kenanya ke yang lain-lain kan. Waktu itu cuman buat ngekspor doang sih. Jadi kejadiannya mati lampu gitu, komputer nggak bisa hidup, buka dari HP cuman untuk ngekspor doang gitu.
Kalau yang untuk mirroring itu kan memang aplikasinya khusus dari Figma kan. Mas pernah buat via Android enggak? Tadi udah jawab. Siap Mas, Mbak Elisa. Enggak full time UI ya Mas atau Illustrator? Saya full time UI. Bukan Illustrator. Mas gambar tadi masuk ke vektor enggak ya? Gambar tadi masuk ke vektor enggak ya? Gambar yang mana nih? Yang orang. Gambar yang digital painting tadi ya? Yang orang Mas. Orang ini ya? Yang ini bukan? Ngomong aja pakai mic Mas, biar cepet. Ya itu. Ini vektor. Ini kan kalau kalian deketin nggak akan pecah. Kayak gitu. Si Figma ini memang basicnya kan vektor. Jadi semua yang dibikin di Figma ya pasti munculnya vektor, jadinya vektor. Kecuali ya nanti pas diekspor pilihnya PNG ya berarti jadi bitmap. Kalau mau jadi vektor ya pilihnya yang SVG gitu pas diekspor. Oke, sudah jam 8.49. Saatnya tanya-tanya aja lah sisanya. Di sini rumahnya dekat jalan Mas. Suara kendaraan masuk. Waduh. Ada lagi? Mas. Ya, sih. Mas. Waduh, ini siapa Mas nih? Agas dulu aja. Oh ya, Mas Agas, silakan. Ya Mas. Untuk yang tadi kan Pet Illustrator sama yang digital painting kan, kalau nggak salah. Untuk pemula tuh berapa lama sih untuk ke sana? Untuk menjadi hasil akhirnya? Satu kali bikin ininya, ilustrasinya gitu maksudnya? Iya. Kalau untuk ukuran, kalau saya sih dulu ya, pas baru-baru nyoba itu lumayan lama sih, bisa sampai 5 jam lebih lah. Pas awal-awal bikin tuh. Kalau memang bikinnya detail mana ya? Tadi itu. Tadi ada 2 orang. Ya, yang ini, yang gini ya. Ini saya belajar tuh awal kan bikin-bikin kayak gini, belum masuk ke digital painting dulu mah. Nah, ini bikin kayak gini tuh bisa mungkin 5 jam, 6 jam dengan kompleks ini ya. Ada backgroundnya, dikasih efek kayak gitu-gitu bisa 5-6 jam. Cuman kalau misalkan si orang ini doang kayak gitu, misalkan mana ya? Tadi ya misalkan dipisahin lah si orangnya ini doang sama si kayu bakarnya ini sama apinya ya paling cuman 4 jam, 3 jam. Kayak gitu sih. Yang lama. Berarti langkah awalnya untuk pemula itu bagusnya tracing dulu baru ke digital painting. Iya. Sebenarnya tracing itu kan buat ngelatih ini kita Mas, pen tool kita. Kelusan kita bikin pen tool. Kalau tracing kan misalkan saya tracing gambar saya sendiri misalkan nih. Saya kan Mas, buat screen-nya lagi nggak ke-share Mas, maaf. Oh iya, lupa. Maaf, sorry. Window. Bentar. Nah, misalkan udah kelihatan belum? Ya, udah Mas. Oke, sip. Nah, misalkan tadi ya untuk pemula lebih baik tracing dulu baru ke digital painting. Sebenarnya digital painting itu stylenya sih, bukan caranya ya. Jadi tracing itu gunanya ya tadi buat bikin kita pakai pen tool itu lebih luas gitu, nggak kaku. Kan kalau pertama kali kan pasti kaku tuh, bingung belokinnya di mana, ngelekukinnya di mana, terus mutusin si notnya tuh pas saat di mana kayak gitu-gitunya. Nah, gunanya tracing tuh kayak gini. Ya misalkan kita ikutin dulu nih segini sampai sini. Terus kita ikutin lagi sampai sini. Nah, ini untuk awal-awal pasti masih ngikutinnya tuh notnya banyak banget. Geradakan pasti juga jadinya geradakan gitu. Nggak apa-apa, memang prosesnya kan seperti itu. Namanya juga baru belajar. Nah,
makin lama pasti makin tahu kan proses bikin tangan itu nggak harus sebanyak itu notnya. Jadi dari sini bisa kita langsung tarik sini, ya tinggal kita giniin aja udah sama. Terus ke sininya juga langsung gitu. Jadi gunanya tracing itu kayak gitu, biar lama-lama kita tahu bikin bentuk itu kayak gimana kayak gitu. Ya Mbak. Iya Mas. Oh ya iya Mas, maaf kok Mbak sih Bang itu tuh. Tadi Mbak Eliza mau tanya, Mbak mau tanya apa? Kayak udah kejawab deh sama yang sebelumnya. Oh, Tadi di Figma tuh ada yang resource yang apa namanya plugins. Community itu kan, community Iya. resource itu ada banyak kayak illustration. Oh iya. Itu kayaknya bisa buat latihan ya kalau Oh buat iya trace. betul. Jadi kalau yang bingung community-nya itu apa, di mana, ketika kalian buka Figma, ini bagian depannya nih. Ntar tinggal klik yang ini nih, community. Nah, di sini kita bisa cari nih. Ini file bisa kita cari atau plugins. Kayak gitu. Misalkan file kita cari ke bawah-bawah sini banyak banget nih. Ini ada 3D illustration pack. Kalau ini dia sih image ya. Biasanya kalau yang 3D illustration pack ini. Nah, biasanya dia ada juga nih 75 free illustration. Misalkan ini kita klik. Nah, ini kan muncul nih duplicate. Tinggal kita klik kiri aja. Nah, dia langsung kebuka sendiri otomatis. Sebentar. Ntar kita bisa lihat tuh isinya apa aja. Nah, ini udah muncul. Nah, ini kan 75 free illustration. Nah, di sebelah kiri ini di pagesnya kita lihat aja illustrations. Kita klik. Waduh, nge-lag banyak. Nah, ini bisa kita ya, ini benar juga sih tadi kata Mbak Eliza, kita bisa belajar dari community ini kayak gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat ini dikunci ya. Oh iya. Nah, jadi kalian bisa belajar nih dari sini nih. Tadi caranya gitu ya, tinggal lihat ke community, tinggal search aja. Kalau misalkan ini misalkan di sini search illustration. Nah, dia muncul semua tuh kan, avatar, illustration system. Macam-macam lah pokoknya buat belajar di community ini. Ada lagi yang mau bertanya? Mas, gimana caranya finding our own style? Gimana ya? Seiring berjalannya waktu sih, karena kalau kalian lihat Instagram saya, itu kalau di posisinya di postingan yang agak bawah-bawah itu stylenya beda sama yang saya buat sekarang. Misalkan yang mana ya? Nah, ini kelihatan nih mulai baru belajar, stylenya masih flat banget. Nanti ke atasnya udah mulai tahu shadownya yang bener yang mana. Cuman kalau finding our own style itu agak susah sih, agak tricky juga. Kadang kan kita ngeliat referensi, bagus, bikin kayak gitu karena stylenya bagus. Terus ntar ngeliat lagi style yang lain lebih bagus lagi, terus bosan yang sebelumnya, ganti style, bikin lagi yang baru stylenya. Nah, itu sebenarnya sih nggak tahu ya gimana cara pastinya. Cuman kalau yang saya lakuin sih ya konsisten aja sih. Misalkan udah suka nih sama yang kayak gini, udah pasti kita ngeliat dulu referensi. Nggak mungkin kita tiba-tiba punya punya ide sendiri bikin style. Pasti kita ngelihat salah satu ini kita kan yang kita lihat referensinya. Nah, dari situ baru kita coba tiru stylenya. Nah, mungkin pas udah mulai nyoba tiru itu, kita coba bedain tuh, kita cari bedanya di mana, mau ngebedainnya di mana kayak gitu. Ada lagi yang mau tanyain? Figma itu aplikasi non berbayar ya? Iya. Ya bisa juga sih yang premiumnya ada dia. Dan
perlu diingat sebenarnya Figma itu buat UI ya. Fungsi utamanya itu buat user interface, bukan untuk ilustrasi. Cuman di sini saya gunain untuk ilustrasi juga selama dia toolsnya mumpuni, kayak gitu. Mas mau tanya, kan banyak tuh yang mencari ilustrator atau mencari UI pekerjaan yang lain. Arti dalam kata jago dalam suatu bidang itu gimana sih? Dia, si pekerjaan itu kan menyebutkan excellent to use Illustrator misalnya, ada Illustrator atau Figma. Ya. Nah, itu tuh gimana sih? Jadi yang dalam kata arti jago. Kalau memang konteksnya itu untuk kerjaan ya, excellent in Figma atau Illustrator gitu, ya berarti yang mereka butuhin itu kan kalian ini ya Mas ini pasti harus tahu nih di dalam Figma misalkan, excellent in Figma misalkan, ya toolsnya di Figma itu apal nggak, bisa nggak buat kayak gini pakai Figma kayak gitu. Yang penting misalkan disuruh Mas sebagai ilustrator gitu ya, ngelamar sebagai ilustrator, terus suruh excellent in Illustrator, Adobe Illustrator. Nah itu Mas paham nggak tools apa aja yang harus digunain. Orang maksudnya jago enggaknya itu kan bukan dilihat dari karyanya juga ya, karena orang bikin karya bagus nih menurut kita, tapi menurut si yang lain bisa juga dibilangnya jelek kayak gitu. Karena jago enggak itu ya masalah perspektif doang. Yang penting kita nguasai softwarenya kayak gitu. Yang penting tahu nih tools ini, ini tools ini kita gunain saat ini gitu. Kayak tadi, kayak misalkan kita bikin ilustrasi flat, kita tahu berarti pakai pen tool kayak gitu. Kita bikin shadow, kita pakai warna gelap, terus tinggal mainin opacity. Terus biar warnanya nggak kemana-mana, kita pakai area masking. Nah itu fitur-fitur itu kan kita tahu. Nah itu yang mereka harus tahu tentang kita. Kita nih tahu tentang tools-tools di dalam software itu gitu. Excellent itu maksudnya mungkin kayak gitu. Baik Mas, makasih Mas. Ayo satu pertanyaan terakhir, jam 9 nih. Ada lagi? Kalau nggak ditutup nih. Udah ya kayaknya. Oke, terima kasih teman-teman dari berapa tadi, 65 masih 33. Terima kasih yang udah join, yang udah ngikut kelasnya. Bukan kelas juga sih, sharing, yang udah ngikut sharingnya. Semoga sharing yang saya adain ini bisa berguna untuk teman-teman semua, bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi apa yang saya kasih, ilmu yang saya punya pun sebenarnya kan saya juga dapat ilmu dari orang lain dan secara gratis juga gitu. Kenapa saya nggak ngebagiin ke kalian juga gitu. Jadi mungkin bisa diadain lagi per 2 minggu sih, kayak gitu ya. Jadi nggak seminggu sekali ya, capek juga. Jadi nanti untuk info selanjutnya kita belajar basic lagi, masih di basic ya. Nanti saya infoin di grup WhatsApp sama di grup Telegram juga belakangan nanti. Jadi yang diutamain grup WhatsApp dulu, kayak gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah hadir di sini. Makasih yang udah bertanya, makasih ya yang udah ngasih pertanyaan banyak tadi. Mbak Eliza mantap. Sama-sama Mas Agas juga tadi. Semoga sehat-sehat ya kalian dan bisa ngikut. Ya Mas, makasih. Dan semoga nanti bisa ngikut lagi ya. Jangan ya, Mas. Jangan cuma sekali terus nggak semangat ya, banyak sih yang kayak gitu. Cuman kepo doang di awal tuh banyak juga sih. Semoga yang konsisten cepet jago lah, yang konsisten, bener. Amin. Amin. Oke, thank you ya semuanya ya. Tinggalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.